Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman generasi penerus dakwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pada kali ini. Salat serta salam tetap kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliaulah kita ditunjukkan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni adinul Islam. Teman-teman generasi penerus dakwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersama-sama telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sudah ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Karena bulan yang sangat mulia inilah kita wajib memanfaatkan yang sebaik-baiknya dengan beribadah. Semoga ibadah kita semua dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman generasi penerus dakwah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalian tahu bahwasanya Ramadan tidak hanya tentang menjaga hawa dan nafsu saja, namun banyak hal yang harus kita jaga di dalam bulan suci Ramadan. Salah satunya yakni adalah menjaga lisan kita. Karena dengan lisan kita dapat menunjukkan orang dalam hal kebaikan. Namun dengan lisan juga kita dapat menunjukkan orang dalam hal yang keburukan. Naudzubillah min dzalik. Di dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 47, an Abi Hurairah qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah, Rasulullah telah berkata, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berkatalah, berbicaralah apabila hal itu baik, dan diamlah apabila tidak ada kebaikan dalam berbicaramu. Masya Allah. Jadi kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita harus berbicara dalam hal yang baik dan membawa manfaat. Namun apabila tidak ada hal kebaikan dan kemanfaatan dalam hal apa yang kita bicarakan, maka diamlah. Karena diam bisa menjaga kita dari api neraka. Teman-teman generasi penerus dakwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku Menjaga Lisan karya Imam An-Nawawi, di situ dijelaskan bahwasanya ada dua perkara yang perkara ini paling buruk dan dibenci, namun orang-orang banyak suka melakukan perkara ini, dan hanya segelintir orang saja yang bisa menghindari dari dua perkara ini. Perkara yang pertama yakni ghibah. Apa tuh ghibah? Ghibah adalah membicarakan kelemahan orang lain tanpa ada kehadiran orang tersebut di dalamnya. Jadi apabila kita membicarakan kelemahan teman kita, saudara kita, atau siapapun orang lain tanpa kehadirannya di depan teman-teman semuanya, itu merupakan ghibah. Lalu apa ghibah hanya tentang perbicaraan saja? Tentunya saja tidak. Ghibah ini bisa terjadi karena verbal atau dari pembicaraan kita, juga bisa dari teks, dari tulisan kita, dari tulisan di manapun yang tentang menyinggung kelemahan orang lain, itu juga sudah termasuk ghibah. Lalu apakah hanya dua perkara itu saja? Tentu saja tidak. Ada juga tentang tekstur, bahasa tubuh, tentang melemahkan orang lain, itu juga bisa termasuk ghibah. Suatu contoh adalah ketika kita menghibahkan orang lain dengan tekstur tubuh. Misal ada teman kita yang mohon maaf tidak bisa mendengar dengan jelas, kita menghibah di depan teman-teman kita semuanya tanpa kehadirannya dengan bahasa tubuh yang gini-gini seperti itu juga sudah termasuk ghibah. Lalu perkara yang kedua yakni namimah. Apa namimah itu? Namimah adalah ketika ada suatu orang membawa kelemahan atau kekurangan orang lain atau suatu kelompok dari pembicaraan kelompok sebelah dibawa kepada kelompok yang sekarang. Semisal contoh, kita berada di kelas A2, kita sudah menghibah perkara
kelemahan dari kelas A1 kita bawa ke kelas A4. Itulah termasuk salah satu contoh dari namimah. Semoga kita dapat dijauhi dari kedua perkara yang sudah dibenci ini, yakni ghibah dan namimah. Tentunya dua perkara ini tidak hanya kita hindari ketika bulan Ramadan saja. Tentunya alangkah lebih baiknya kita terus berupaya menghindari dua perkara ini di bulan-bulan yang lainnya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk beribadah dengan hal-hal yang baik dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.